Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 15 November 2020. Marilah kita berdoa, tanah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau memberikan kepada kami karisma dan talenta masing-masing. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi bapak ibu keluarga, ada yang menjadi guru, pengusaha, dokter, perawat, dan banyak lagi tugas-tugas atau profesi yang kami laksanakan setiap hari. Dan semua yang kami miliki ditujukan untuk saling melayani. Maka talenta yang Kau berikan itu berkembang sesuai dengan pelayanan masing-masing. Maka bukan hanya harta dunia ini yang harus berkembang, bertambah banyak, tetapi justru pelayanan inilah yang betul-betul harus mewarnai setiap orang yang percaya kepadamu. Maka berkatilah talenta-talenta kami, agar kami boleh memuliakan Engkau melalui talenta-talenta tersebut dan tidak menguburkannya untuk diriku sendiri. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta itu. Lalu ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu kepadanya, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan gertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Talenta, karisma. Hal ini dimiliki oleh setiap orang. Ada yang pandai bermain musik, ada yang bisa melukis, ada yang pandai menghitung. Pokoknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana orang-orang yang bersangkutan hadir dalam profesi masing-masing. Dan profesi satu sama yang lain tersebut dimaksud untuk saling bahu-membahu, saling bantu-membantu kita sebagai manusia yang berjalan menuju Yesus dalam keselamatan. Tentu keselamatan dimulai dari tempat ini, di mana kita hidup bersama, kita merasakan adanya kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu terurai dan terungkap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita bicara tentang sekolah, ada yang pandai berbahasa Inggris, yang suka matematika, ada juga kimia, ada juga orang yang suka bahasa. Semuanya ini berkaitan dengan talenta. Maka talenta-talenta tersebut harus dikembangkan. Karena itu ada orang-orang yang terkenal dengan talentanya. Entah sebagai penyanyi, entah sebagai pengkhotbah, entah sebagai pekerja, dan sebagainya dengan hasilnya masing-masing. Hari ini Yesus mengumpulkan kita bersama untuk merefleksikan kembali tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang diberikan kepada kita sejak dini, bagaimana kita mengolahnya. Contoh saja, seorang petani menanam padi. Dia menanam, kemudian dia menyiramnya dengan air. Tetapi yang menumbuhkan itu Tuhan sendiri. Maka akar-akar yang menancap di tanah itulah yang kemudian mengeluarkan bunganya, kemudian buli-buli padi, dan buli-buli padi diambil, dipanen, dan manusia bisa memakannya. Ini processing dalam kehidupan kita. Maka talenta yang kita miliki pun harus ditumbuh kembangkan. Dibina, bukan dibinasakan. Dipermak, bukan dijahit begitu saja, ditebang. Apa yang harus kita lakukan? Hidup ternyata harus memanage, mengaturnya sedemikian rupa. Karena apa? Berkat dan bakat-bakat yang kita miliki harus dikembangkan demi semua orang. Maka lalu yang pertama diperhatikan adalah bagaimana dalam manajemen kehidupan kita yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama adalah terbuka kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan juga kepada sesama di mana kita hidup bersama. Kedua, kita peduli akan banyak hal yang berkaitan dan juga mempunyai sensitivitas apa yang kita kembangkan. Tetapi lalu kita pun juga harus mempunyai sifat yang jujur dan disiplin serta bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Karena hidup ini berkaitan dengan kepercayaan. Tuhan juga memberikan kepada kita kepercayaan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Maka jangan gunakan waktu dengan sia-sia. Jangan membiarkan kita terlena dengan semua hal yang kita miliki tanpa mau bekerja. Karena akan membuat kita menderita. Nikmatilah hidup dari hari ke hari.
dengan melihat talenta seperti masa COVID ini. Pada masa COVID ini ada orang yang langsung menjadi artis. Ada orang yang pandai memasak. Banyak hal yang kemudian ketika digeluti, menggali dan menumbuh kembangkan talenta. Namun ada juga yang mandul, yang diam saja. Tidak melihat bahwa yang Tuhan berikan itu positif. Maka pekerjaannya mengeluh, mengkritisi orang, ngomel saja. Ini merupakan sumber penyakit. Kenapa tidak merasa puas diri? Ayo, mari kita bangkit. Kita melihat kembali talenta mana yang Tuhan berikan kepada kita dan kita kembangkan. Sehingga talenta itu berguna untuk diriku, berguna juga untuk diri orang lain. Dan juga bisa memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita jalan bersama-sama. Menikmati talenta kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita boleh bergembira dan berbahagia pada waktunya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.